Iya, biasanya tuh kita kalau misalkan pertandingannya jam 10 pagi, Heeh. terus jam 6 warm up, kita jam 4 udah harus bangun Oh, pagi tuh? buat persiapan Oh. itu. Pengalaman yang menyedihkan juga sama yang paling senang juga, Oke. karena Hamin 7 jam aku sebelum berangkat ke Hong Kong, itu aku ditinggalin sama mamaku. Mamaku pergi, tapi aku nggak bisa nganterin ke peristirahatan terakhirnya, aku lebih milih ke Hong Kong gitu. Senang banget kalau misalnya ngobrol-ngobrol langsung sama atlet yang membanggakan Indonesia dan juga mungkin daerahnya. Dan tepat di depan saya sekarang sudah ada Abil, atlet renang dari Renang Indah Indonesia. Halo, Bil, apa Halo, kabar? baik, alhamdulillah. Terima kasih udah datang di Akurasi TV ya, Bil ya. Sama-sama. Mungkin gimana, Bil? Lagi sibuk apa nih sekarang nih? Mungkin untuk latihan mungkin setiap hari apa atau gimana gitu? Sibuk latihan aja sih. Latihan aja. Soalnya latihannya setiap hari, dari Oh, setiap Senin hari? sampai Sabtu. Berarti hari ini ada latihan? Hari ini kebetulan lagi libur. Oh, pas banget. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi pas banget. Bil, mungkin bisa ceritain dong bagaimana sih sejarahnya bisa akhirnya terjun ke Renang Indah gitu? Pertamanya tuh aku bukan di renang indah, aku di renang biasa. Cuman pas aku lagi latihan renang biasa, aku ngelihat senior aku ngelakuin renang indah. Kakinya kok bisa muncul di atas, terus bisa diangkat-angkat gitu. Iya. Aku tertarik, aku bilang sama papa, "Wah, aku boleh nggak ya nyoba buat masuk renang indah gitu." Terus ya udah papa juga ngebolehin. Akhirnya aku coba renang indah dan akhirnya keterusan sampai sekarang. Sulit nggak sebenarnya untuk perpindahan dari renang yang biasa ke renang indah? Adaptasinya gitu. Enggak sih, waktu itu kan aku udah bisa 4 gaya yang berenang biasa. Karena kan itu basicnya renang indah banget. Jadinya gampang masuk ke renang indahnya, tinggal belajar basic renang indahnya aja. Berarti semua ke renang indah itu pasti belajar renang dulu semuanya ya? Iya, harus. Nah, kalau misalnya ke renangnya gimana nih? Proses awalnya bisa ke renangnya? Waktu itu sebenarnya aku juga nggak mau berenang. Cuman karena kakakku yang pertama itu dulu juga atlet, dan papaku tuh setiap hari nganterin kakakku, dan aku ditinggalin terus di rumah. Aku tipe yang nggak mau ditinggalin di rumah. Akhirnya aku ikut deh, Pak, ikut buat nemenin kakak gitu. Ya udah pas lagi nemenin kakak latihan, aku diajak sama papaku, mau coba nggak, Bil, berenang gini. Awalnya sih ya cuman ya belajar berenang biasa gitu. Terus akhirnya sama papa, ya udah deh dimasukin ke klub yang sama kayak kakak aku. Ya udah akhirnya mulai dari situ aku, oh kayaknya seru juga nih berenang, ya udah deh lanjutin aja gitu. Terus kalau misalnya kita ngelihat kan, kalau aku sih taunya awal-awal, mungkin teman-teman juga taunya Bil dari ngeliat TikTok nih, Bil. Kamu bikin konten sebelum berenang itu banyak deh keributan perempuan deh. Mungkin bisa dijelasin lagi, Bil. Apa sih tantangannya suka duka menjadi atlet renang indah? Nah, apa sih yang rambutnya pakai ini ya? Iya. Mungkin bisa ceritain nih. Kalau di renang indah kan beda ya sama cabur akuatik yang lainnya. Renang indah kan olahraga cantik gitu. Jadi persiapannya emang banyak banget. Jadi kita sebelum turun tanding itu biasanya 2 jam persiapan kita. Itu buat rambut sama make up. Kalau rambutnya itu kita pakai gelatin. Gel yang buat makanan tuh kita taruhnya di rambut. Itu rasanya gimana sih? Panas atau gimana sih? Anget. Terus kalau afternya tuh jadi keras gitu. Oh, itu tujuannya biar pas lagi nyemplung, lagi berenang? Iya, nggak kemana-mana. Okay. Jadi tetap stay cepol gitu. Terus untuk make up-nya kita nggak boleh yang natural gitu. Kita harus yang medok banget. Supaya kelihatan nama juri sama penonton juga. Ekspresi kan juga dinilai gitu. Terus kalau misalnya yang tadi itu kan 2 jam sebelumnya, berarti kan kebanyakan kan siang-siang deh ya? Iya. Berarti sepanjang itu udah harus siap tuh ya, Bil? Iya, biasanya tuh kita kalau misalkan pertandingannya jam 10 pagi, terus jam 6 warm up, kita jam 4 udah harus bangun. Oh, pagi tuh. Buat persiapan itu. Harus cepol segala macam, baru jam 6 bisa turun warm up. Biasanya tuh di make upin ada make up khususnya atau sesama atlet aja, Bil? Kita make upnya rame-rame sih, kayak satu make up buat satu tim. Dan make upnya tuh khusus yang buat anti air, yang waterproof. Gitu. Terus kalau misalnya itu kan sebelumnya, setelah itu berapa prosesnya apa lagi nih, Bil? Setelah selesai renang, rombaknya gimana, Bil? Setelah itu bersihin gelatinnya. Itu berapa lama lagi? Itu bisa sekitar 1,5 jaman kita di kamar mandi. Cuman buat ngelunturin. Berarti total pakai si gelatin itu dalam sehari bisa 5 jam mungkin ya? Dia makainya doang ya? Bisa. Jadi kalau misalnya ini kan beda kalau cowok, mungkin kalau cowok kan kalau misalnya mau atlet kan tinggal nyebur aja gitu ya. Kalau cewek ternyata banyak banget. Terus aku ngeliat yang kamu
bikin konten yang pakai tas, bawa matras segala macam gitu ya, Bil? Iya, itu Gimana tuh, Bil, itu ceritanya isinya lagi? berat banget. Nah, Kayak kita kan kalau pertandingan itu jarang ya naik mobil gitu, harus nah. jalan kaki gitu kan tuh bawa tas Dan GBK tuh kan berkilo-kilo. luas banget ya. Iya, makanya harus bawa matras, bawa beban Nah, juga gitu. Jadi berat banget. sempat ini nggak sih, Bil, sebagai, kalau kamu kalian berapa, Bil? Kenapa? Lahir tahun berapa? Aku 2004. Nah, sebagai anak nih, masih muda banget nih, sempat itu nggak, Bil? Sempat merasa nyesel nggak, atau merasa, aduh kayak gue salah deh, jadi atlet harusnya gue, ya udah gue fokus jadi anak muda, gue jalan-jalan, gue Hmm, hangout gitu. Mungkin apakah ada perasaan seperti itu nggak, Bil? aku sih enggak Enggak ya. ya? Cuman Malah. karena aku emang udah suka Nah, yang aku pilih gitu, hmm, aku memilih ini, hmm, jadi aku nggak ada rasa nyesel sama sekali. Tapi hmm. kadang-kadang iri aja sih. Ngeri aja sama teman-teman ya. Heeh, kadang-kadang kan habis pulang sekolah, anak-anak Hmm, pada nongkrong gitu hmm, kan. oh, Aku enggak gitu, aku langsung latihan hmm. gitu. Itu sih iri. Kalau misalnya dari ini, Bil, kalau misalnya dari turnamen yang paling kamu kenang itu apa sih, Bil? Turnamen apa atau ajang perlombaan yang paling kamu ingat sampai sekarang itu ada? Ada 2. Apa itu, bisa jelasin, Yang Bang? satu Hong Kong 2019, Hmm. yang satu lagi PON 2021 kemarin. Kalau yang Hong Kong lu kenapa nih? Kalau yang Hong Kong itu pengalaman yang menyedihkan juga Hmm. sama yang paling senang Oh, juga. iya. Karena Hamin 7 jam aku sebelum berangkat ke Hong Kong, Hmm. itu aku ditinggalin sama mamaku. Mamaku pergi. Nah, tapi aku nggak bisa nganterin ke peristirahatan terakhirnya. Aku lebih milih ke Hong Kong gitu. Maaf ya, Bil ya. Iya, nggak apa-apa. Senangnya, Bil, mungkin saat itu Aku bisa nyumbangin medali buat mama gitu abis itu. Aku dapat 2 perak sama 1 perunggu. saat itu gimana, Bil? Mungkin kalau misalnya kita nanya lagi gitu, Bil, saat itu memang udah berambisi, Bil, ya, untuk ini buat mama nih gitu ya, Bil ya. Iya, karena pas aku tahu mama udah nggak ada, aku sempat kepikiran kayak apa aku berhenti di sini ya gitu. Tapi aku juga kasihan sama teman-teman aku yang udah latihan mati-matian. Kalau aku nggak ada semuanya kan kacau lagi gitu. Jadi ya udah aku nggak apa-apa. Tapi aku bertekad buat bawa medali buat mama gitu. Yang pertama kamu lakukan apa tuh, Bil, saat udah diumumkan oleh juri kamu menang gitu? Mungkin apa nih yang terlintas di pikiran kamu, karena mungkin nggak semua orang yang bisa secara ikhlas gitu, Bil, secara tegar menerima kepergian orang tersayang lalu bisa berprestasi juga. Mungkin saat lagi menerima prestasi itu mungkin gimana, Bil, yang respon kamu pertama kali, mungkin apa yang di benak kamu, Bil? Mama nih gitu langsung. Iya, langsung kepikiran alhamdulillah bisa buat mama gitu. Itu pas aku dikasih medali nih, itu di depan mata aku kayak ada mama gitu. Jadi alhamdulillah banget waktu itu bisa dapat medali. Kalau yang PON 2021? Kalau yang PON 2021 itu keinginan papa. Papa juga hamil 3 bulan sebelum PON itu ninggalin aku juga. Dan di situ aku benar-benar udah mau nyerah karena orang yang paling support aku di dunia renang kan papa, yang selalu nganterin aku latihan pagi sore malam hujan-hujanan itu papa. Jadi berasa banget kehilangannya. Terus aku juga nggak mikir pendek gitu, nggak mungkin aku nyerah sampai sini aja karena papa bertekad buat Abil bisa, ayo bisa bawa emas pas PON gitu. Ya udah akhirnya aku latihan sungguh-sungguh lagi, lebih giat lagi, dan pas hari hanya PON itu alhamdulillah aku bisa dapat emas. Emas loh ya. Terus aku juga bisa dapat perunggu juga. Ini kan juga kalau misalnya kita bicara PON kan juga sorry, Bil, ya, mungkin bonus kan ada ya, Bil, ya, kalau dari PON kan, apalagi DKI Jakarta ya. DKI Jakarta kan udah terkenal ya, mungkin dengan ada apresiasi. Mungkin sebagai anak muda, apa nih, Bil, yang uang itu kamu investasikan untuk apa, Bil? Mungkin bisa buat motivasi buat teman-teman yang masih muda juga di rumah gitu. Kalau waktu itu sih aku yang pertama-tama gunain buat self reward. Iya, jalan-jalan nih. Iya, karena itu kemana, Bil, kalau boleh tahu, Bil? Ini sekitar Jakarta aja lah. Kayak langsung ke paling ke mall-mall aja gitu. Iya. Terus karena aku juga yang memenuhin kebutuhan rumah kayak segala listrik atau wifi itu aku. Jadi aku sih pas waktu itu belum bisa investasi. Jadi ya aku tabung dikit-dikit aja, tapi ya alhamdulillah sih cukup sampai sekarang. Jadi memang hidup sebagai atlet zaman sekarang sudah cukup ya, Bil, ya? Iya. Jadi tadi teman-teman terinspirasi ya dari Abil ceritanya bahwa dari
ada duka dan senangnya tuh bersamaan ya Bil, datangnya Bil. Iya. Mungkin kalau dari ini Bil, kalau dari misalnya dari sisi support systemnya Bil, siapa sih Bil sosok yang paling menguatkan kamu sampai sekarang bisa menjadi atlet renang potensial di Indonesia, dan karena masih muda jadi kedepannya masih bisa banyak banget nih ya cabang-cabang yang bisa kamu event-event yang bisa kamu ikutin gitu Bil. Siapa nih, apa support systemnya seperti apa? Yang pertama sih papa sama mama. Hmm. Terus yang kedua ada kakak-kakak aku. Kakak-kakakku tuh support banget sama aku. Terus habis itu ada pelatih-pelatih aku juga. Jadi pelatih aku ini aku anggap sebagai orang tua aku juga. Gitu. Kan kalau kamu kan juga sebagai, tadi kan juga support system sebagai atlet ya. Kamu kan juga sekolah yang bergengsi lah di Jakarta kan kalau di SMA-nya. Gimana Bil cara menyimbangkan kamu antara sosok menjadi atlet dan juga sebagai pelajar gitu Bil? Gimana nih? Untung aja tuh di SMA aku kan juga mendukung atlet ya. Jadinya kalau aku izin tuh gampang. Aku pernah dispensasi 3 bulan. Aku nggak masuk sekolah sama sekali. Dan alhamdulillah gurunya ngertiin aku. Dan waktu itu aku juga nyumbang sama perunggukan. Dan makin diapresiasi lagi. Kalau dari teman-teman gimana Bil? Melihat teman-teman sekolah nih gitu kan. Biasanya kan cuman kalau saya sekolah dulu cuman ikut ekskul, cuman main di turnamen antar SMA. Kalau kamu antar negara, antar daerah, mungkin gimana nih? Di sekolah kamu bagaimana penerimaan dari teman-teman kamu gitu, Bil? Iya, alhamdulillah sih baik-baik aja ya. Teman-temannya juga welcome sama aku juga welcome sama mereka. Dan mau bantuin aku bikin tugas sih. Untungnya itu. Kalau ke depannya mau ada turnamen apa aja nih, Bil, yang bisa kamu fokus gitu? Target kamu apa ke depannya nih? Ada prapon. Prapon pastinya aku pengen dapat emas lagi. Terus ada Indonesia Open maybe di bulan Desember. Mungkin ada pertandingan luar negeri lagi, cuman aku belum tahu. Gitu. Kalau sebagai cita-cita besarnya sebagai atlet renang indah, mungkin apa nih Bil? Apakah Olimpiade kah? Mungkin yang pengen kamu pecahkan ambisi kamu sendiri gitu Bil? Mungkin bisa ceritain ke kita nih. Goals aku di renang indah yang belum aku capai sama ini tuh masuk ke tim Platnas. Karena sekarang aku masih perwakilan daerah, jadi goals yang harus aku capai itu Platnas. Mau masuk SEA Games, bisa ASEAN Games, tuh bisa Olimpik juga, insya Allah. Kalau prosesnya pasti kalau dari, ya semoga harapan kita dari PON ini ya Bil ya, dari PON, dari nasional ngelihat akhirnya kamu masuk ke Platnas ya. Tapi kalau dari renang indah, banyak yang mereka udah nanya background-nya, nanya prestasi kamu, pengen tahu gimana sih Bil prosesnya bisa meliuk-liuk gitu Bil, mungkin belajarnya gimana nih Bil? Sebelum lompatnya itu gimana nih? Mungkin pengen tahu nih orang-orang di rumah. Kalau renang indah itu kan kalau renang biasa kan ya udah sekali nyebur langsung berenang cepet-cepetan kan. Kalau renang indah beda, kita sebelum menyebur tuh ada yang namanya deck. Jadi deck kita mungkin kayak dance dulu di atas. Itu buat first impression-nya juri kayak gimana. Oh, yang di papannya itu ya? Iya, yang di deck start itu yang di panggung. Terus pas kita udah pose, lagu mulai, itu baru kita start turun, habis itu baru kita ngelakuin rutin kita. Kalau untuk belajar, untuk latihannya Bil, gimana nih Bil? Bisa untuk sebelum, kan kamu kan dari renang biasa kan ke renang indah, untuk proses kamu bisa berani untuk saltonya atau bagaimana, gimana Bil bisa? Ya awalnya takut sih, karena kan pasti logikanya kalau kepala kita kayak gitu, kemasukan air dong hidung kita, dan itu perih banget gitu. Jadi kita diajarin bener-bener dari awal basicnya kayak gimana sampai bener-bener bisa gitu. Jadi gimana tuh caranya tuh? Ya caranya tipis aja nih, jangan terlalu bongkar, takutnya pada dicuri kamu, tapi dikit aja gimana caranya biar nggak kemasukan air. Kalian tuh harus punya namanya alatnya nose clip. Nose clip tuh yang buat jepit hidung. Karena kalau nggak ada itu, kalian nggak bisa renang indah gitu. Tapi napasnya susah jadinya ya? Susah, karena kita napasnya harus lewat mulut terus-terusan. Tapi dari atas itu udah dari pakai mulut ya? Iya. Jadi ngambil nafas di atas pakai mulut, terus ya udah di dalam ditahan aja gitu. Karena kalau udah pakai ini itu nggak bakal kemasukan yang hidung kamu. Pas udah masuk terus biar kakinya goyang-goyang terus kamu nggak tenggelam, gimana Bil? Aku pengen tahu juga tuh. Itu ada teknik namanya tangan scaling. Berarti gimana tangannya tuh? Jadi tangannya gini aja. Kayak kaki ngambang tapi tangan. Iya, jadi ini posisi kepalanya di bawah air, ini kaki kita udah di permukaan gitu. Jadi gini aja tangannya. Kalau dukanya apa sih Bil? Duka menjadi atlet renang ini kamu pernah nggak pernah mungkin mungkin menuju cedera gitu, yang mungkin kita juga harus ngambil pelajaran juga gitu Bil. Pernah nggak Bil? Pernah. Mental sih. Mental itu harus dibutuhin banget. Terus harus ngelawan
diri sendiri. Karena kan kalau diri sendiri bilang kayak, nggak bisa, aku nggak bisa ngelakuin ini, itu nggak bakal bisa maju gitu. Jadi kalau misalnya itu juga, kalau kita ngeliatnya kan, kalau aku kan juga sering nonton pas liputan atau nonton di YouTube gitu kan, ngelihat renang indah tuh serem lah gitu ya Bil, karena prosesnya airnya gitu. Terus kalau yang tadi kamu menjadi sosok perempuan gitu Bil, sosok perempuan kan banyak perempuan yang takut renang karena takutnya badannya jadi terlalu besar gitu. Kalau kamu pernah nggak Bil kepikiran takut gitu? Enggak sih. Aku suka sama aku yang sekarang ya. Pede aja. Pede aja. Jadi kan soalnya kan banyak yang bilang kamu takut renang, takutnya jadi besar. Itu kan kayak atlet voli takutnya tangannya jadi besar gitu. Kalau kamu nggak jadi atlet renang, kamu lebih memilih olahraga apa Bil? Kalau nggak jadi atlet renang. Mungkin kalau tetap di sport, kamu milih jadi atlet apa nih? Pernah nggak Bil tahu menggeluti olahraga lain gitu? Bingung sih. Aku kayak lebih suka sama renang aja gitu. Olahraga lain kayak belum tertarik. Mungkin kalau pertanyaan terakhirnya, tips lah buat teman-teman yang terutama perempuan nih yang pengen bergelut di dunia renang indah Bil, mungkin kamu ada tutorial nggak atau tips gitu buat mereka, apa aja nih poin-poinnya gitu Bil? Oh boleh ya. Buat kalian yang pengen masuk renang indah tuh pokoknya kalian harus bisa renang basic 4 gaya. Ada gaya kupu, bebas, punggung, sama dada itu harus bisa. Nanti untuk basic renang indahnya itu bakal diajarin sama mungkin nama senior-seniornya atau sama pelatih gitu. Terus kalau harapan kamunya Bil untuk renang indah di Indonesia gitu, mungkin gimana nih harapan kamu? Semoga renang indah di Indonesia lebih dikenal lagi dan lebih banyak lagi peminatnya dan semoga ada pelatnas. Amin. Gitu aja. Dan semoga doa kita semua juga Abil juga mungkin terpilih ke pelatnas ya Bil ya. Semoga bisa mengangkat nama Indonesia dan juga nantinya membanggakan mama papa ya Bil ya. Amin. Oke, terima kasih Bil ya di Akurasi TV. Semoga sampai ketemu nanti di pelatnas ya Bil. Amin ya Allah.